Tiap 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Peringatan itu terkait pidato Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam pidato itu Bung Karno mengumumkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pelepas liar satwa akan lebih diintensifkan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar. Dokuritsu Junbiko Sakai membuat sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, yang berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Djoko Rosojoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qohar Muzakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Suberjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui Pancasila dicantumkan dalam Mukodimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pada 17 Agustus 1951, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Dalam PP tersebut, Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yakni burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Sembayung ditulis di atas pita yang dicengkeram. Pada mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu, bentuknya menyerupai burung elang Raja Wali, sehingga tidak jarang menemukan lambang Garuda di candi-candi. Lambang negara Garuda Pancasila tidak terlepas dari sayembara yang digelar oleh sebuah panitia yang dibentuk pada 10 Januari 1950 oleh pemerintah. Panitia tersebut antara lain beranggotakan M. Pelupisi, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, M. Natsir, dan M. Ngabehi Purbat Jaraka. Dari sayembara tersebut akhirnya terpilihlah rancangan Sultan Hamid dari Pontianak. Dalam tulisan berjudul Proses Penetapan Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Indonesia tahun 1949-1951 yang termuat dalam Avatar E-Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 2 nomor 2 Juni 2014, membuat perjalanan terbentuknya lambang negara yang akhirnya ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Dalam tulisan karya Puput Perdianti dan Septiani Al-Rianingrum tersebut memberikan sejumlah gambar sketsa karya Sultan Hamid. Mulai dari sketsa yang membandingkan bentuk Garuda yang berada di candi-candi Jawa dengan yang ada di luar Jawa. Lalu sketsa yang menggambarkan kepala Garuda menghadap ke depan. Selain itu, Garuda berada di dalam lingkaran bertuliskan Republik Indonesia Serikat. Lalu sketsa Garuda yang menghilangkan lingkaran bertuliskan Republik Indonesia Serikat dihilangkan. Di samping itu, bentuk kepala Garuda yang awalnya memakai mahkota berubah menjadi seperti memakai surban. Adapun masukan penyempurnaan pertama yaitu adanya kesepakatan antara Sultan Hamid, Presiden Soekarno, dan Muhammad Hatta untuk mengganti pita yang dicengkeram Garuda. Pita merah putih pada cengkeraman kaki Garuda diubah menjadi pita warna putih dengan tambahan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rapat panitia Lambang Negara pada 18 Februari 1950, muncullah kritikan dari Partai Masyumi yang diawali oleh Muhammad Nasir untuk mempertimbangkan gambar figur burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai Pancasila. Masukan lain berasal dari R.M. Purbajaraka yang mengkritisi jumlah ekor Garuda Pancasila berjumlah 7. M. Lepusi kemudian mengusulkan untuk memasukkan unsur pada tanggal 17 Agustus 1945. Jumlah bulu Garuda diusulkan mewakili hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Keberatan M. Natsir terhadap figur Garuda yang berdasarkan terlalu mitologis dan khayalan, sehingga Sultan Hamid kemudian membandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang menggunakan figur burung elang Raja Wali. Saat itu Sultan Hamid sama sekali tidak mengacu pada elang Jawa ketika merancang lambang negara, melainkan elang Raja Wali yang berukuran jauh lebih besar seperti kebanyakan di lambang negara lain. Sultan Hamid kemudian menanamkan lambang negara Indonesia tersebut dengan burung elang Raja Wali Garuda Pancasila. Sultan Hamid dan Muhammad Yamin kemudian menyerahkan rancangan masing-masing kepada panitia lambang negara. Kemudian rancangan itu diserahkan kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Muhammad Hatta. Dalam proses selanjutnya yang diterima oleh pemerintah adalah hasil rancangan Sultan Hamid.
Pada 10 Februari 1950, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid berupa burung elang Raja Wali Garuda Pancasila diterima dalam sidang Parlemen Republik Indonesia. Sehari kemudian, lambang negara tersebut diresmikan pada sidang Kabinet Republik Indonesia 11 Februari 1950 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Usulan pertama yang disetujui pada saat itu masih menampilkan bentuk kepala elang Raja Wali yang masih gundul. Presiden Soekarno memperkenalkan lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta tanggal 17 Februari 1950. Lambang Garuda ini disahkan oleh Parlemen Republik Indonesia berdasarkan ikhtiar Parlemen nomor 2 pada tanggal 20 Februari 1950. Bentuk lambang Garuda mengalami penyempurnaan sebagai lambang negara Republik Indonesia akhir Februari 1950. Presiden Soekarno memberikan saran untuk menyempurnakan kembali bagian kepala burung elang Raja Wali Garuda Pancasila yang terlihat gundul lebih mirip elang pada lambang negara Amerika Serikat. Tujuan penyempurnaan kepala Garuda agar tidak terlihat gundul adalah dengan menambahkan jambul di kepala Garuda agar ada perbedaan dengan Bald Eagle lambang negara Amerika Serikat. Insentif pemberian jambul di kepala Garuda sesuai dengan jenis burung elang yang ada di wilayah Jawa. Jambul di atas kepala memang identik dengan elang Jawa. Elang Jawa yang merupakan salah satu spesies elang yang endemik di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Keberadaannya yang langka membuat satwa ini dijadikan sebagai maskot satwa langka di Indonesia sejak tahun 1992.